buat kalian yang rumahnya di kota itu sebenarnya tanpa ribet, tanpa susah kita mencari peluang usaha, tanpa kita memikirkan wah sewa ruko itu mahal, bagaimana kita mau usaha. Jadi kalau kalian hidup di kota, bisa kalian langsung aja buat di rumah, jualan di rumah. Kalau kalian tuh kalau jualan tuh carilah yang cepat saji saja, yang kira-kira umum gitu loh. Kalau jualannya nggak umum seperti ya yang kita lihat lah, apa ya, makanan-makanan yang aneh-aneh untuk saat ini innya tuh susah banget ya. Tapi ya kalau sudah meledak ya bagus. Tapi untuk saat ini memang yang dibutuhkan masyarakat adalah makanan-makanan yang siap saji, makanan yang dimakan siap, yang harganya juga tentunya nggak begitu mahal ya. Apalagi kalau di online kan ada promo-promo, jadi lebih murah ketika ordernya lebih mahal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat pengusaha di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aldi Katarina. Saya salah satu owner dari Nasi Kulit Pangeran dan Ayam Goreng di Semarang, dan juga konten kreator dari channel Pesona Wisata Kita dan Sapi Lemu. Ada juga beberapa channel yang lagi saya garap. Kemungkinan nanti ada mainan anak dan juga ada cerita usaha. Dan sedikit saya akan menceritakan tentang profil usaha dari Nasi Kulit Pangeran ini. Nasi Kulit Pangeran ini berdiri memang baru saja saya rintis ketika masa pandemi ini berlangsung selama 1 tahun. Dulunya memang namanya bukan Nasi Kulit Pangeran ya. Dulu saya itu jualannya donat bakar. Jadi kayak seperti masakan-masakan donat yang ada di mall-mall gitu ya. Yang rasanya ada berbagai varian rasa. Saya jualan di daerah kampus, jadi di sana itu ada kos-kosan namanya Perumahan Genu Indah. Itu merupakan dari sentral dari kos-kosan anak-anak kampus. Jadi jualan kayak gitu sangat in sekali ya, sangat prospek sekali. Ketika itu omsetnya juga lumayan. Karena berjalannya waktu itu sekitar 3,5 tahun saya jualan. Kendala itu banyak sekali yang terjadi. Ketika itu memang kendalanya di sana itu adalah keadaan di sana banjir. Jadi di Semarang ini kali ini banjir ya. Tapi di sana itu daerah Semarang agak utara di Perumahan Genu Indah itu banjir. Jadi membuat omset saya semakin turun, semakin hari semakin turun, dan mahasiswa itu semakin lama itu berpindah dari mulanya di Perumahan Genu Indah, sekarang berpindah ke agak kota. Apalagi yang punya mobil-mobil itu sekarang kos-kosannya di daerah Majapahit, Supriyadi. Jadi akhirnya saya berpikir, waduh kalau ini diteruskan saya nggak bakal bisa berkembang. Akhirnya karena sekarang masanya masa modern, banyak sekali penjualan online. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan di rumah saja. Awalnya saya tetap membuka donat bakar. Nah, terus berjalannya waktu, ketika donat bakar itu di masa pandemi itu sangat turun juga untuk omsetnya. Ketika itu saya juga melihat di pasar ya, saya juga sebelum jadi YouTuber, sebelum jadi usaha di Nasi Kulit ini, saya juga ngojek ya sebelumnya itu. Jadi saya sambil jualan sambil ngojek. Kemudian saya sering keliling. Oh, resto mana yang rame, resto mana yang rame. Kemudian saya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kemudian dari sebelumnya, dari omset jualan donat itu turun karena masa pandemi. Oh, yang orang-orang butuhkan adalah saat ini adalah makan. Bagaimana kalau jajan kan agak dikurangi ya saat ini. Nah, jajan dikurangi, akhirnya mereka lebih jajan makanan pokok. Akhirnya saya berpikir, jualan apa ya yang in pada saat ini, karena pada umumnya orang-orang itu butuh makanan ya paling enggak yang cepat saji, makanan yang
biasa dimakan kayak ayam gitu. Kemudian saya berpikir ingin membuka sebuah nama itu nasi kulit Pangeran dan ayam goreng. Jadi konsepnya ini konsep online. Jadi jualan cuma di Grab, Gojek, dan alhamdulillah sekarang ada Shopee. Nah, dari konsep itu saya berpikir jualan donat dan jualan makanan sangat tercampur-campur kan, bingung. Akhirnya saya fokuskan ke makanan saji saja. Jadi makanan yang cepat saji ketika penjualan online. Kalau online driver menunggu lama kan terlalu lama ya, kita kasihan juga, dan juga customer antri kan laparnya juga, moodnya hilang. Jadi bagaimana kita memikirkan konsep yang benar-benar siap saji. Saya fikkan itu jadi makanan yang khusus ayam-ayaman. Jadi ayam goreng, ayam penyet, ayam fried chicken, dan juga ada beberapa. Nanti saya kasih bocoran ya. Dan setelah lama berjalan, nasi kulit itu akhirnya datang Shopee. Yang dulunya cuma ada Gojek dan Grab, sekarang ada tambah Shopee. Nah, Shopee mengeluarkan promo-promo yang sangat dahsyat ketika itu. Kemudian saya ada beberapa titik ya, Gojek, Grab, dan Shopee. Saya cuma di rumah saja, jadi nggak sewa ruko. Nah, kemudian setelah berjalan waktu Shopee promo, akhirnya terasa, orderan itu sangat meningkat sekali. Kadang kalau promo bisa nyampe 2 juta lebih per hari ya, itu ya omsetnya. Dan nanti dipotong sekitar 20%. 20% itu sekitar ya berapa lah, nanti dihitung. Pokoknya omset sehari bisa 2,5 itu sampai 3 juta kalau sangat ramai sekali. Dan apa menu-menu yang saya bikin di nasi kulit Pangeran ini, yaitu ada menu nasi kulit ori, yaitu berisikan nasi, terus kulit ayam crispy, kemudian ada sambal lamongan, terus kasih kol dan terong, kemudian ada di atasnya ada abon, mantap rasanya. Ada juga nasi kulit fried chicken, yaitu berisikan ayam yang dibaluti dengan saus fried chicken yang sangat enak rasanya, tentunya seperti yang outlet yang ternama. Dan ada juga saus kejunya tentunya, paket komplit ya. Harganya itu sekitar 20.000 per boxnya, dan boxnya kita desain sangat rapi. Ketika gimana orang-orang itu makan, ada sendoknya. Ketika makan, orang-orang itu bungkusnya juga rapi. Jadi kalau makan di kantor tuh juga sangat nyaman sekali. Ya, kalau styrofoam kan membuat kotor lingkungan, kita nggak mau. Bagaimana kita jualan juga ramah lingkungan. Kemudian kita juga membuka menu ayam penyet, karena memang menu favorit semua itu adalah ayam-ayam yang simple lah, yang siap makan. Kalau sayur-sayuran di kantor-kantor kan memang agak susah ya. Nah, di sini kita konsepnya siap saji. Kemudian sambal kita ada beberapa macam, ada sambal bawang, ada sambal hijau, kemudian ada sambal itu namanya sambal bawang, ada sambal lamongan juga ya. Kemudian ada terong crispy, ada kol, ada juga french fries. Minumannya kita fokuskan di minuman yang cepat saji juga, es teh, es jeruk, terus es susu gitu aja ya, enggak es sirup sama es sirup itu tanpa ribet ya. Buat kalian yang rumahnya di kota itu sebenarnya tanpa ribet, tanpa susah kita mencari peluang usaha, tanpa kita memikirkan wah sewa ruko itu mahal, bagaimana kita mau usaha. Jadi kalau kalian hidup di kota, bisa kalian langsung aja buat di rumah, jualan di rumah. Kalau kalian tuh kalau jualan tuh carilah yang
cepat saji saja yang kira-kira umum gitu loh. Kalau jualannya nggak umum seperti ya yang kita lihat lah, apa ya, makanan-makanan yang aneh-aneh untuk saat ini innya tuh susah banget ya. Tapi ya kalau sudah meledak ya bagus. Tapi untuk saat ini memang yang dibutuhkan masyarakat adalah makanan-makanan yang siap saji, makanan yang dimakan siap, yang harganya juga tentunya nggak begitu mahal ya. Apalagi kalau di online kan ada promo-promo, jadi lebih murah ketika ordernya lebih mahal ya. Dan itu sangat menghemat sekali ketika kita mau berwirausaha di rumah saja dengan omset yang sangat luar biasa. Jika kalian ingin butuh belajar, mungkin dari kota lain, mau belajar ke sini, siap. Saya membuka pintu lebar, saya siap untuk memberikan informasi resepnya. Nanti bisa datang ke rumah saya, tapi untuk wilayah di luar Semarang ya, karena di Semarang nanti kita akan membangun beberapa titik. Jadi Semarang mungkin insya Allah kita minta doanya mungkin Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan keinginan para pelanggan nasi kulit Pangeran dan ayam goreng. Dan tentunya tetap semangat kalau jualan itu, tentunya tetap konsisten. Dan kalau jam buka itu nggak bisa ya kita buka pengennya nanti malam, terus jam buka pengen kita nanti siang, nggak bisa. Kita walaupun kita jualan online, kita tetap harus konsisten. Mungkin dari pagi sampai jam berapa, jam bukanya juga berpengaruh, karena itu berpengaruh sekali dari referensi dari Shopee atau online yang lain. Ketika jam buka kita teratur, maka pelanggan kita juga akan paham ya dengan situasi, oh ini warungnya bukanya jam segini, jadi hafal ya. Kalau kita bukanya dangtek ya, mungkin besok jam 8, besoknya jam 4 sore, jadi pelanggan itu jadi bingung, ini bukanya jam berapa, ini beneran buka enggak, jadi kan bikin bingung pelanggan juga. Jadi tetap konsisten, tetap disiplin, menjaga rasa itu tetap flat, tetap ini rasa ciri khas dari nasi kulit Pangeran. Dan buat teman-teman kalau pengen pesen nanti bisa lewat online Shopee, Grab, dan GoFood, atau juga nanti bisa mungkin punya hajatan pernikahan, nanti kalian bisa hubungi nasi kulit Pangeran, kita siap jadi menu santapan di pernikahan Anda. Mungkin kalau di pernikahan mungkin menu-menu yang simpel aja ya, mungkin ayam goreng penyet gitu aja. Kalau untuk nasi kulitnya susah ya, karena nasi kulitnya itu agak susah carinya. Kalau kita sekali beli itu langsung banyak ya, berapa kilo harus langsung kita beli, kalau enggak nanti habis ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengusaha Indonesia. Apalagi untuk anak-anak muda ini, semuanya ada di genggaman kita, kaum milenial, semua serba online, serba instan, serba mudah sekali. Asal kita ada kemauan, asal kita ada niat, asal kita ada disiplin, konsisten, pasti kita bisa. Pokoknya, last started, lost goal, anak muda kudu tanpa sambat. Tetap semangat. Itu dari saya informasi. Mungkin yang mau belajar sekali lagi, monggo silahkan. Dan jangan lupa subscribe channel Sapi Lemu, pesona wisata kita, dan juga PWK Official. Wah, banyak sekali ya. Yang mau belajar YouTube juga boleh. Oke, saya Aldika Tarina. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.